Ada banyak hal yang bikin anime ini menjadi bagus, dan itu bukan cuma cerita tentang detektif-detektifannya doang atau bagaimana perilaku masyarakat di sana. Anime Kusuria no Hitorigoto itu benar-benar menjadi contoh sempurna bagaimana penggambaran pemerintahan di zaman dulu. Dan itu semua didukung sama penggambaran dan pengkarakteran yang ada di anime ini. Yang dimana salah satu karakter yang ada di anime ini, yang namanya Mao Mao, itu menggambarkan paham realis. Selain itu juga, dunia di anime ini menggambarkan seberapa nggak adilnya kehidupan di dalam dunia ini. Jadi, Baraya Wibu Denial sahabat saudaraku sekalian, ayo kita bahas lebih lengkapnya tentang anime ini, anime Kusuria no Hitorigoto. Dan kita bongkar bagaimana penjelajahan di dunianya dan pengkarakterannya. Dan kita bahas filosofinya sedikit-sedikit. Buat yang nggak tahu, anime ini, Kusuria no Hitorigoto atau Apothecary Diaries, itu menceritakan tentang seorang apoteker yang bernama Mao Mao. Yang dimana Mao Mao ini diculik dan dijual ke tempatnya kaisar untuk dipekerjakan. Meskipun sebenarnya Mao Mao ini adalah seorang apoteker yang cerdas dengan pemikiran yang tajam, tapi dia itu mau menyembunyikan itu semua. Dan ujung-ujungnya di sana dia cuma jadi buruh cuci dan nggak menjadi apoteker. Kenapa kayak gitu ya? Karena Mao Mao sengaja dia nggak mau kalau orang yang menculik dia dan menjual dia itu mendapatkan bayaran besar atau mendapatkan bayaran yang lebih karena keahliannya Mao Mao. Karena pada saat itu orang-orang yang dijual ke kaisar untuk bekerja itu bakal tetap dibayar, tapi bayaran mereka itu bakal dipotong dan sebagian dari bayaran mereka akan diberikan kepada orang yang menjual mereka. Selain itu, alasan Mao Mao menyembunyikan kekuatannya itu karena dia nggak mau punya masalah atau terlibat dengan orang-orang yang lebih tinggi daripada dia. Itu kenapa di awal episode Mao Mao berusaha menyelesaikan misteri dari kematian anak kaisar yang baru lahir secara sembunyi-sembunyi lewat pesan rahasia. Kita sama-sama tahu kalau Mao Mao itu cerdas. Padahal dari awal dia bisa aja kabur dari penculiknya atau bahkan dari kekaisaran. Kalaupun misalnya dia nggak mau kabur, dia bisa aja mendapatkan karir yang lebih baik dari sekedar tukang cuci. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Mao Mao nggak melakukan itu? Kenapa dia memilih untuk menundukkan kepalanya dan mengikuti alur yang ada? Ini semua karena Mao Mao bersikap realis, ya, atau mungkin lebih tepatnya di sini Mao Mao itu punya paham pragmatisme. Simpelnya, pragmatisme itu adalah pemikiran di mana orang akan memilih sesuatu bukan dari berdasarkan kebenaran atau keadilan, tapi dia akan memilih sesuatu berdasarkan seberapa besar manfaat yang bakal dia dapatkan. Atau setidaknya pilihan yang dia pilih itu beresiko paling kecil di antara semua pilihan lain. Mao Mao tahu kalau dia adalah orang yang nggak punya kekuatan sama sekali. Dan itu kenapa dia itu pasrah aja ketika dia diculik dan dijual ke kekaisaran untuk bekerja. Karena bagi Mao Mao ini adalah solusi praktis. Keuntungan besar yang bisa dia dapat dari sini adalah tetap hidup. Kalau misalnya dia melawan, belum tentu dia bisa selamat. Dan bisa aja nyawanya ikut hilang. Dan kalaupun misalnya Mao Mao itu berhasil kabur dari kekaisaran, bisa jadi nyawa dari keluarganya atau orang-orang terdekatnya itu bakal terancam. Karena kata-kata kaisar adalah kata-kata dewa yang dimana itu harus diturutin. Selain itu, alasan dia berusaha nggak mau terlibat dengan petinggi kekaisaran itu karena dia yakin kalau nanti dia terlibat, dia bakal kerepotan. Dan juga hidupnya bakal diincar sama orang-orang. Tapi ya, karena dia karakter utama, nggak mungkin dia bakal dibiarkan berleha-leha. Nggak mungkin Mao bisa hidup tenang tanpa gangguan dari orang-orangan kekaisaran. Dan itulah kenapa akhirnya kemampuan Mao Mao atau keahlian Mao Mao dalam bidang apotek dan kecerdasan itu terbongkar. Dan ujung-ujungnya dia diminta bekerja ke salah satu selir. Iya, dia nggak bakal ditinggalkan tenang sama si autor karena dia tokoh utama. Di sini, Mao Mao itu sadar kalau dia itu cuma cewek biasa yang berada di bawah tingkatan hierarki. Dan dia itu nggak punya kekuatan sama sekali. Jadi, apapun yang diperintahkan ke dia, mau nggak mau harus dia lakukan. Ketidakberdayaan Mao Mao ini digambarkan di episode 4, di mana dia diperintahkan oleh kaisar untuk merawat salah satu selir yang sakit. Dan ketika Mao Mao berusaha merawat selir itu, dia diusir berkali-kali oleh pembantu utama dari si selir tadi. Kalau misalnya di sini, Mao Mao melakukan perlawanan tanpa dasar, dia nanti bakal kena masalah, dan ujung-ujungnya hidupnya bakal dipersulit. Tapi, kalau misalnya selir sampai kenapa-kenapa, ya nyawanya Mao Mao itu bisa terancam. Dia sadar dengan posisinya yang berada di hierarki terendah. Jadi jelas satu-satunya hal yang bisa Mao Mao lakukan di sini adalah pasrah. Karena apapun yang dia lakukan itu bakal dinilai salah. Tapi ketika dia mendapatkan otoritas atau mendapatkan bantuan dari Jinshi, orang yang berada di hierarki lebih tinggi daripada pelayan-pelayan itu, Mao Mao langsung memanfaatkannya buat marahin dan menampar orang yang membuat masalah dan bikin nyawanya Mao Mao terancam. Ini tindakan yang menurutku sendiri bisa dinilai sebagai tindakan yang realistis. Karena di sini Mao Mao itu sadar kalau tingkatannya itu rendah banget.
Dan bahkan nyawanya sebagai pelayan tingkat bawah itu pun itu gak ada harganya sama sekali. Itulah kenapa dia selalu menunggu atau selalu memanfaatkan bantuan dari orang lain. Dan gak jarang mau memanipulasi orang untuk membantu dia. Ada satu lagi yang bikin aku kagum sama anime ini dan karakter Mau. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa aku bilang kalau Mau itu adalah karakter cewek terbaik di anime. Kalau misalnya kalian nonton animenya dan kalian sadar, di setiap episode Mau itu cuma memberikan petunjuk dari suatu kejadian. Dan dia itu sangat jarang untuk menunjuk siapa yang melakukan kesalahan itu. Atau dia itu sangat jarang untuk menunjuk siapa tersangkanya. Kenapa Mau berbuat seperti itu? Padahal kan dia bisa aja langsung tunjuk karena dia sudah punya semua bukti dan dia bisa tunjuk siapa yang salah. Tujuannya itu adalah supaya petinggi di kekaisaran itu bisa sadar sendiri. Dan akhirnya mereka mencari tahu sendiri apa yang terjadi dengan clue yang diberikan oleh Mau. Yang perlu kita ingat di sini adalah Mau itu nggak mau bikin masalah dan nggak mau terkena masalah. Jadi yang dia bisa lakukan adalah menjaga mulutnya supaya tetap rapat dan dia nggak sembarang nunjuk orang. Karena dia nggak tahu apa nanti outcome yang bakal keluar dari tuduhannya dia, dari semua bukti yang dia kumpulkan dan nunjuk orang lain. Seperti pragmatisme tadi, dia memilih apa yang menguntungkan bagi dia, bukan apa itu keadilan. Bahkan ini semua dipertegas lagi di episode 9. Di sana Mau minta ke Jinshi, kalau misalnya dia menyinggung orang atau melakukan kesalahan untuk orang-orang tertinggi, dia minta dihukum mati menggunakan racun. Dan di sana dia juga bilang, karena dia cuma rakyat biasa, kesalahan kecil pun bisa membuat nyawanya hilang. Dan itu adalah karakter Mau, di mana karakter Mau ini menurutku adalah salah satu karakter cewek terbaik yang pernah ada di anime. Terutama untuk anime misteri, drama, atau anime yang sejenis kayak gini. Sumpah, Mau itu adalah contoh protagonis cewek yang sempurna. Ini adalah bagaimana cara menggambarkan seorang cewek yang kuat, yang mandiri dengan sempurna. Itu seperti Mau. Mau di sini pintar memanfaatkan situasi. Anime Apothecary Diaries atau Mau itu bisa menyenangkan ditonton bukan karena lucu doang, tapi karena di sini Mau itu bisa memanfaatkan situasinya untuk keuntungannya. Ya bisa dibilang kalau yang menyenangkan dari anime ini adalah bagaimana pemikiran pragmatis dari Mau yang realistis. Yang dimana dia cuma memikirkan dirinya sendiri, kira-kira apakah ini menguntungkan buat dia atau enggak. Kalau misalnya terlalu beresiko dan merugikan buat dia, ya dia nggak bakal melakukan itu. Dia rela loh kakinya luka sampai dijahit demi dapatkan satu obat doang. Tapi itu cuma overthinkingku. Jadi silahkan komentar di bawah, menurutmu karakter Mau ini gimana? Dan apakah Mau layak menjadi salah satu karakter protagonis cewek terbaik di anime? Coba komentar di bawah dah, sumpah. Kalau misalnya disuruh mikir, aku sendiri kayaknya nggak terlalu ketemu karakter terbaik lain seperti Mau. Atau mungkin karena ini bias kali ya. Iya, karena aku baru nonton ini anime kan, jadi karena masih fresh jadi agak bias. Tapi coba bantu aku cari karakter anime cewek yang terbaik lainnya. Dan baraya sahabat wibu saudara denialku sekalian, itu aja untuk wibu lokal kali ini. Aku admin Yami, stay clean and sound. Tapi sumpah ya, anime Mau ini, anime Apothecary Diaries ini salah satu anime terbaik yang pernah aku tonton. Kayak, ya secara animasi memang mereka ada beberapa kesalahan dan ada beberapa miss, tapi ya minor lah. Dan menurutku, penggambaran karakter Mau ini adalah gambaran yang seharusnya digambarkan oleh banyak karakter cewek yang mau jadi protagonis. Enggak, selamatkan aku. Aku lemah. Wah, aku akan berusaha demi pangeran. Enggak, itu basi. Men, Mau ini bener-bener karakter terbaik, men. Percayalah.